Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kuliah online dengan media e-learning yang sudah disediakan oleh kampus karena beberapa kondisi yang terjadi pada saat ini. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang distribusi normal yang masuk pada topik 5. Slide materi sudah saya share di e-learning, bisa di-download dan dipelajari berbentuk PDF yang isinya adalah sebagai berikut. Pada video ini akan saya jelaskan beberapa part yang lebih mendetail karena apabila dipelajari melalui slide yang saya bagikan, sekiranya beberapa hal perlu dijelaskan lebih lanjut. Sudah saya sampaikan di awal bahwa topiknya adalah tentang distribusi normal. Distribusi normal ini sendiri mengapa harus dipelajari? Karena distribusi normal ini digunakan untuk pengambilan keputusan di pengujian hipotesis, sehingga sebelum kita masuk di statistika inferensia untuk analisis dan pengambilan kesimpulan, kita perlu mempelajari distribusi normal terlebih dahulu. Distribusi normal sendiri dapat diartikan sebagai distribusi dari variabel acak kontinu yang merupakan pendekatan yang paling baik dari distribusi-distribusi lainnya. Ini merupakan fungsi densitas dari distribusi normal umum. Dan fungsi peluangnya adalah sebagai berikut. Mu adalah rata-ratanya dan sigma kuadrat adalah ragam atau variannya. Kita tidak mendalami ini lebih mendetail, tapi nanti kita akan lebih masuk di teori aplikatifnya saja. Pada kurva distribusi normalnya, pada berapa peluang distribusi sisi kiri dan sisi kanan yang paling sering digunakan saat nanti kita melakukan pengujian hipotesis. Kita masuk di sifat distribusi normal. Sebelum itu kita di parameter distribusi normal, yaitu variabel X ini, maaf saya ganti dulu. Variabel X ini menyebar normally independently distributed, artinya dia menyebar normal independen dari distribusi normal dan independen dengan parameternya mu adalah rata-ratanya dan sigma kuadrat adalah ragamnya. Nah, yang paling penting di sini adalah sifat-sifat distribusi normal yang harus kita pahami. Yang pertama, kurva distribusi normal ini berbentuk lonceng atau genta. Yang kedua, distribusi normal mempunyai sifat setangkup ketika fungsi densitas umumnya dan luasnya sama dengan 1. Kita akan bahas satu persatu lebih mendetail lagi. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng atau genta. Ini contohnya. Nah, kurva ini berbentuk lonceng atau genta, ini yang disebut kurva distribusi normal. Saya ganti dulu ke terus. Ini kurva distribusi normal yang berbentuk lonceng atau genta. Nah, di tengah ini adalah mu-nya, mu adalah rata-ratanya, sementara sigma adalah simpangan bakunya, dia adalah perpotongan dari mu ke perpotongan titik potong dari kurvanya. Jadi simpangan baku adalah mengukur seberapa jauh rata-rata itu menyimpang dari rata-rata. Seberapa jauh, data itu menyimpang dari rata-ratanya. Saya hapus dulu. Nah, mu di sini dia menunjukkan rata-rata dari data itu, kemudian sigmanya tadi adalah simpangannya. Ini kurva distribusi normal secara umum. Kemudian ini kita lihat mu-nya, mu1 sama dengan mu2. Letaknya dia tepat di tengah-tengah. Anggap saja kurva 1 dia yang lebih runcing, kurva 2 dia yang lebih melandai. Sehingga letak mu-nya sama, tetapi simpangan bakunya yang berbeda karena
kurva yang kedua ini dia lebih luas daripada kurva yang pertama, sehingga titik potongnya pasti kurva yang kedua ini mempunyai titik potong yang lebih lebar dari sini, mempunyai titik potong yang lebih lebar daripada kurva yang pertama, sehingga dapat diartikan mu1 sama dengan mu2, sedangkan sigma 1 adalah untuk gambar 1 lebih kecil daripada sigma yang kedua. Untuk gambar yang ketiga, mu1 dia di sebelah kiri dari mu yang kedua, otomatis ini gambarnya sigmanya sama persis karena bentuknya sama, sehingga saya kasih warna lain. Jarak antara mu ke sigma, perpotongan antar ini, perpotongan titik belok kurvanya dia sama, tetapi mu nya otomatis yang di kanan, mu yang kedua lebih besar daripada mu yang pertama. Oke, bisa kita lanjutkan, saya hapus. Ini bentuknya. Yang kedua adalah tadi kurva distribusi normal berbentuk lonceng atau genta yang mempunyai sifat setangkup. Setangkup artinya kita ke sini agar penjelasan setangkup itu lebih mendetail. Setangkup kita dapat mengartikan seperti ini. Misalkan saya punya distribusi normal, saya punya kurva distribusi normal, saya gambar seperti ini. Mungkin jika di kertas bisa gambarnya lebih rapi. Nah, saya bagi ini menjadi 4 sisi, sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Kita dapat artikan setangkup berarti bahwa luas dari kurva sisi A akan sama persis dengan luas dari kurva sisi D, sedangkan kurva sisi B akan sama persis, kurva sisi B, ganti ininya terlalu lebar. Kurva sisi B luasnya akan sama persis dengan kurva sisi C. Ini yang dapat dikatakan setangkup. Jadi luas sisi A akan sama persis dengan luas sisi D, dan luas sisi B akan sama persis dengan luas sisi C. Kita tidak harus memotong kurva ini menjadi 4 bagian. Misalkan saya potong kurva ini lagi tidak hanya 4 bagian, misalkan seperti ini. Dari gambarnya, misalkan seperti ini. Anggap saja ini kurva, hapus lagi sebentar. Titik tengahnya tetap di sini. Misalkan ini saya bagi menjadi 3 bagian, ini juga anggaplah pembagian ini sama besarnya. Ini misalkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan ini sisi ke-6. Nah, jika saya mengarsir bagian yang ketiga, maka bagian yang ketiga ini, maka dia akan sama persis dengan sisi yang mana? Dia akan sama persis dengan sisi yang keempat. Jika misalkan bagian kedua, sisi yang kedua ini, maka dia akan sama persis dengan sisi yang kelima, dan yang pertama ini akan sama persis dengan sisi yang keenam. Jadi 3 akan
sama persis artinya dia adalah setangkup. 3 akan sama